Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kok pada lemas? Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, yuk kepala kelasnya memimpin doa pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Saya akan mulai dari efek absen dulu. Halo. Apa? Edwin, Berdiri, Pak. Ika, Jujur, Absen Pak. Mika. Orangnya mana Mika? Putra, Hadir, Pak. Raffi, Nanti Pak. Gracia. Hadir. Oke, terima kasih. Nah, saat ini kita akan belajar tentang yang namanya teks berita. Nah, tadi pagi siapa kira-kira yang melihat berita? Saya Pak. Ya, betul. Terus apa lagi, Jacqueline? Enggak. Kevin, lihat berita apa? Korupsi Pak. Korupsi. Oh, itu lagi. Kemarin ada yang bunyi Pak. Apa ini? Sudah jadi sudah coba. Wah, ini ya. Di mana itu kalian melihatnya? Oh, terus ada televisi tidak? Ya. Ya, televisi ya. Kenapa bisa? Beritanya. Tapi pasti naik Pak. Harga bensin naik. Wah, oke. Pasti naik Pak. Masih naik. Ya. Oke. Saat ini kita akan belajar tentang teks berita. Ada di halaman berapa? Ya, di bab 4 halaman 101. Silakan buka dulu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak berita atau teks berita itu apa? Tahu ya? Kita akan soal kita Pak. Benar? Kita akan soal kita Pak. Teks Yang ada kita Pak. ya, menampilkan berita. Terus apa lagi? Apa? Ayo baca diri, ayo. Teks. Teks. Oh, baca. Kita ada berita dan teks berita. Kita ke berita dulu. Berita itu apa sih kira-kira? Informasi. Kuncinya adalah informasi. Informasi yang bagaimana itu sebuah berita? Yang kedua. Yang terbaru. Terus apalagi? Masa lalu. Bencana alam Pak. Bencana alam. Kasus Pak. Kasus. Korupsi. Korupsi. Ya. Bunuh diri. Nah, itu adalah rangkaian peristiwa yang sangat luar biasa. Biasa. Jadinya kapan? Jadinya pada waktu yang paling update ya, aktual, yang terbaru. Nah, ini berita. Kalau berita adalah informasi
Nah, kalau teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, suatu peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kalau belum terjadi, hoax. Maka dari itu kita nanti akan belajar tentang berita baik atau berita yang benar dan juga berita hoax. Jadi kalau di dunia digital sekarang itu sangat diperlukan yang namanya ketelitian dalam memilih berita yang baik atau berita yang benar, berita-berita yang sesuai dengan keadaan, bukan berita hoax. Ya, oke. Nah, kalau berita tadi itu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang faktual. Faktual artinya apa? Fakta. Lalu ada aktual. Aktual itu apa? Selanjutnya adalah teks berita itu dibagi menjadi dua dalam medianya. Jadi ada yang melihat di TikTok, ada yang melihat di TV. Kalau orang sekarang juga ada, belum ada, tapi ya. Kenapa kok memilih digital sekarang? Satu-satu ya, jadi apa? Lebih gampang diakses. Lebih gampang diakses, terus lebih canggih, terus lagi lebih praktis, jelas. tentunya lebih cepat update-nya. Ada berita sekarang, ada kejadian banjir misalnya di Kudus. Nah, selang 1 jam, enggak perlu 1 jam juga. Beberapa menit kemudian pasti sudah muncul beritanya. Berbeda dengan yang versi cetak. Kalau cetak ada berita hari ini, mungkin besok baru bisa dibaca. Oke. Yang pertama ada teks berita cetak. Ini adalah berita teks yang dipublikasikan secara fisik melalui kertas. Contohnya koran, majalah, ya, saudara. Juga ada teks berita daring atau online. Ini adalah teks berita yang disebarluaskan secara digital melalui jaringan internet. Nah, untuk lebih dalam mempelajari teks berita, tentunya tidak asing dengan yang namanya adik simbol. Apa itu adik simbol? Adik sama simbol. Adik simbol. Pernah dengar? Apa kira-kira? Macan. Bukan ya? Apa kira-kira adik simbol itu ya? Singkatan ya. Yang pertama masih kan? Simbol. Oke, satu apa itu? Apa ya? Apa?
itu? Apa kejadian? Ya. Lalu kapan? Kapan maksudnya? Jadi, lalu si Siapa? apa? Oke, siapa? Atau pelaku atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Oke, selanjutnya Kenapa? Oke, mengapa? Penyebab terjadinya Kejadian yang peristiwa. peristiwa. Oke, yang terakhir bagaimana cara atau proses terjadinya peristiwa. Oke, itu adalah unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Bagi ciri-ciri teks berita ada berapa? Ciri-ciri teks berita ada empat. Yang pertama adalah faktual. Yang kedua adalah yang ketiga kronologi. Yang keempat bahasanya kemudian dipahami menggunakan bahasa baru. Oke. Lalu unsur-unsur dalam teks berita ada 6. Apa saja? Kalau di bahasa Inggris ada yang namanya untuk PR-nya kalian cari satu teks berita, boleh di internet, boleh di TV atau di koran. Lalu seperti tadi cari adik Simba, bikin pertanyaan dengan adik Simba dan jawabannya. Oke? Dan ada yang perlu ditanyakan? Paham semua? Oke. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.